pecah. Tangis para pemain dan ofisial tim Persib Bandung di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Ini terjadi setelah Persib menaklukkan Persipura dengan skor 5-3 melalui drama adu penalti. Malam itu, Maung Bandung berhasil membawa pulang Piala Indonesia Super League 2014. Setahun kemudian, Persib Bandung kembali melelehkan prestasi. Kali ini di edisi perdana Piala Presiden 2015. Persib mengandaskan Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 18 Oktober 2015. Momen ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Umuh Muhtar, pria kelahiran Bandung 2 Juni 1948, yang kala itu menjadi manajer Persib Bandung. Ya sukanya kalau Persib yang menang, apalagi 2014, 2015 kita juara ya. Di PT kemarin kan 2014 kita juara ya di Liga. 2015 Piala Presiden. Itu yang paling bangga. Saya bisa berpidato di situ, diberikan kesempatan untuk sambutan sama Bapak Presiden. Di semua hadir waktu itu di istana. Semua hadir, ketua-ketua klub semua dengan para pemain. Itu kebanggaan ya. Umuh Muhtar dan Persib Bandung tak bisa dilepaskan satu sama lain. Umuh mendorong penuh Maung Bandung. Bukan hanya dorongan moral, Umuh Muhtar kerap merogoh kantong pribadinya sendiri untuk mendukung tim kesayangannya. Ya dulu kan saya jadi bobotoh, suka kalau di sini kan saya suka ikut di band. Dari dulu suka ikut di band dan saya diterima di situ. Dan tidak pernah ada yang melarang gitu, saya ikut di band. Karena tahu kalau saya bukan ada rezeki tidak ada rezeki ya. Kalau Persib menang udah pasti saya kasih. Dan ini saya mohon maaf mungkin ada yang menyangka, mungkin Pak Umuh suka taruhan. Oh buat saya tidak ada ya. Harta saya bisa habis kalau saya pakai taruhan. Ini saya cerita nyata ya, dari dulu tidak pernah ya, untuk Persib itu murni, benar-benar murni saya cinta dengan Persib. Jadi kalau menang, nah, saya tanyakanlah, orang mantan semua tanya, siapa yang tidak bicara? Saya tuh uang udah kata saya juga dulu ngejual tanah kayak ngejual kacang goreng, jadi uang tuh selalu ada gitu ya, bagi-bagi ke Sumatera, kemanapun saya selalu ikut. Tinggalkan pekerjaan, itu pada perusahaan sangat ketat, perusahaan Belanda itu. Tapi saya selalu diberikan toleransi gitu. Karena namanya sepak bola ya, karena saya juga suka sepak bola. Orang tua pun juga dari dulu ya, saya cerita selalu nonton Persib gitu. Pernah saya juga dulu ya dengan orang tua, masih inilah, tapi udah agak dewasa lah. Itu orang tua juga sangat suka dengan Persib begitu. Akhirnya saya mendarah daging ya, sampai Persib kasarnya ya sudah mau bukan bangkrut ya, memang sudah tidak ada ya waktu itu karena APBD tidak boleh pakai APBD. Perserikatan ini diganti sekarang kan harus PT. Nah boleh tanya nih mungkin para pendengar atau kawan-kawan semua ya. Ini bohong, tidak. Saya ceritanya tidak ada yang membela atau membantu sepeser pun. Ya, cuma saya punya sahabat Pak Jenderal Jadi Nuri Hasim waktu itu mantan Pangdam
Kodam 3 Siliwangi, beliau yang selalu mendampingi saya dan selalu mensupport saya gitu. Boleh tanya, saya yang mengambil Partai Persib Bandung. Saya yang mendirikan dengan Pak Januari Hakim ya. Mengapa seorang Umuh Muchtar menjadi seperti ini? Begitu loyal dan royal kepada Persib Bandung. Ya, Umuh Muchtar adalah seorang bobotoh, sebutan bagi pendukung Persib Bandung. Tahun 2008, Umuh Muchtar masuk dalam lingkup manajerial klub sebagai wakil manajer. 2008 saya diminta untuk jadi manajer. Saya tidak sanggup, langsung Pak Dada, ya, tidak sanggup. Kalau untuk jadi wakil, saya siap. Dicoba dulu untuk jadi wakil. Akhirnya disetujui saya jadi wakil 2008, ya. Ya, itu cerita nyata ya. Boleh tanya bobotoh bagaimana di Malang, bagaimana pengorbanan saya gitu di 2008, ya. Alhamdulillah. Nah, itu panjang lah di 2008 ya, sampai kita membantu para bobotoh datang ke sana. Nah, di 2008, 2009 tutup. Tidak ada lagi bantuan dari APBD. Ya, semua tahu. Malah ini saya bicara. Mungkin banyak para pendengar dan yang tahu persis ya. Itu para pengurus Persib yang lama atau klub-klub ya. Di situ di 2009 berkumpul semua, diundang semua. Ya, para pejabat Kota Mandia yang ada pun juga yang di Bandung sama Pak Dada. Termasuk saya didampingi dengan Pak Januari Hakim di Pendopo ya, Pendopo ya, sama Pak Dada. Saya diminta gitu ya untuk jadi manajer dan jadi ketua umum. Diserahkan. Saya waktu itu saya tidak sanggup karena berpikir dari mana uang puluhan miliar gitu kan. Ya, akhirnya adalah yang ngacung mau memberikan kalau Pak Umuh sebagai ketua. Akhirnya ya bergeming-bergeming, ya pipih-pipih lah katanya gitu. Oke, kalau begitu. Benar, ini cerita nyata. Akhirnya semua seneng lah saya untuk jadi ketua umumnya. Nah, mendirikanlah PT. Sudah berdiri, saya itu wakil lah semua. Cuma Pak Januari yang setia untuk mendampingi dan memberikan semua arahan. Akhirnya sudah terbentuk, saya tidak ada yang bantu sepeser pun, yang janji setengahnya itu hilang, bohong. Ya. Tidak usah dikatakan salah satu perusahaannya ya, karena saya tidak etis. Kalau dulu saya suka cerita, perusahaan ini gitu, marah waktu itu ya. Betul. Akhirnya berjalan lah, ya, berjalan sendiri. Ya, terbentuk di 2011, ya, tadi ya gabunglah dengan Pak Glenn ya, di situ awal-awalnya. Ya udah. Dengan Pak Dada lagi kumpulkan, karena saya udah angkat tangan waktu itu ya, saya untuk menyambung aja. Nah itu cerita nyata. Saya sampai bawa keluar pinjam uang ke sana ke sini, tapi alhamdulillah ya saya tidak punya utang ke siapapun. Lalu Umuh didapuk menjadi manajer Persib pada musim 2009 hingga tahun 2019. Artinya sudah 12 tahun Umuh berkiprah dalam lingkup manajerial Persib. Dalam kurun waktu tersebut, tak dapat dipungkiri, Umuh Muchtar banyak berjasa dalam memajukan Persib. Saya ingat sekali dengan Pak Haji Umuh ini ketika beliau sama-sama di klub Putra Panjalu ini. Ada istilahnya ada pembentukan kepengurusan Persib waktu itu. Nah, yang memberikan rekomendasi untuk bisa duduk di kepengurusan Persib ini, manajemen Persib ini kan harus ada dari klub. Sementara Pak Umuh ini adalah berasal dari Putra Panjalu. Kebetulan saya sebagai sekretaris umum dan Pak Haji Uce karena Suganda sebagai ketua umum membuatkanlah rekomendasi untuk duduk di kepengurusan dan manajemen Persib. Nah, cikal bakalnya itu. Sampai sekarang alhamdulillah Pak Haji Umuh bisa bertengger, bisa berada di nomor 1 di Persib lah ya, yang betul-betul banyak goyangan, tapi beliau masih peduli, masih siap. Siapa sih yang ingin mengganti Pak Haji Umuh? Gitu. Saya kira tidak ada.
sosok sebagai manajer, sosok sebagai kepedulian kepada tim Persib selain Pak Haji Umuh. Itu betul-betul loyalis lah Pak Haji Umuh ini. Loyalitas Umuh Muchtar untuk Persib sejatinya tidak hanya terekam dalam 12 tahun kiprahnya berkarir dalam lingkup manajerial Persib. Jauh sebelum itu, ketika dirinya masih berstatus sebagai bobotoh, Umuh sudah memberikan banyak perhatian yang besar kepada Maung Bandung. Ia dikenal sebagai sosok bobotoh yang loyal kepada Persib. Tidak segan, Umuh pun kerap kali memberikan bonus uang kepada pemain dengan uang pribadinya. Ya dulu kan saya jadi bobotoh, suka kalau di sini kan saya suka ikut di band. Dari dulu suka ikut di band dan saya diterima di situ. Dan tidak pernah ada yang melarang gitu, saya ikut di band. Karena tahu kalau saya bukan ada rezeki tidak ada rezeki ya. Kalau Persib menang udah pasti saya kasih. Dan ini saya mohon maaf mungkin ada yang menyangka, mungkin Pak Umuh suka taruhan. Oh buat saya tidak ada ya. Harta saya bisa habis kalau saya pakai taruhan. Ini saya cerita nyata ya, dari dulu tidak pernah. Ya untuk Persib itu murni, benar-benar murni saya cinta dengan Persib. Jadi kalau menang, nah, saya tanyakanlah, orang mantan semua tanya, siapa yang tidak bicara? Saya tuh uang udah kata saya juga dulu ngejual tanah kayak ngejual kacang goreng, jadi uang tuh selalu ada gitu ya, bagi-bagi ke Sumatera, kemanapun juga saya selalu ikut. Tinggalkan pekerjaan, itu pada perusahaan sangat ketat perusahaan Belanda itu, tapi saya selalu diberikan toleransi gitu. Dalam kelimpahan harta, Umuh semakin royal kepada Persib. Menurut anak kedua dari 7 bersaudara ini, ia mengaku tak pernah punya tedeng aling-aling dalam memberikan bonus kepada para pemain Persib. Kan? Nah, hari ini mau makan di mana? Nah, besok mau nonton di mana? Betul, boleh tanya ada para pemain. Nah itulah waktu udah bekerja, ya jual tanah, jadi saya udah amburadulana gitu. Tidak hitung-hitungan. Loyalitas seorang Umuh Muchtar begitu melekat pada para pemain Persib. Umuh dikenal para sosok yang mengayomi para pemain dan siap maju di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak para pemain. Dia selalu memposisikan setiap pemain itu seperti anaknya. Dan apapun yang menjadi keluhan, entah itu di luar sepak bola, kadang-kadang dia bisa penuhi. Jelaslah, kalau istilah masalah tim mendapatkan kemenangan, sudah pasti. Dia orang pertama yang selalu menjadi raja sawernya Persib, ya kan? Dari dulu dan sekarang tetap dia pertahankan tradisi itu. Saya pikir dia bisa dikatakan lebih dari seorang manajer. Sosok Umuh Muchtar juga begitu dekat dan dikenal baik oleh para supporter Maung Bandung dan dianggap sebagai bapaknya bobotoh. Pada Persib itu benar-benar sangat sangat dalam lah. Dia benar-benar menginginkan Persib itu jadi Persib yang terbaik, dan dia menginginkan si masyarakat Bandung ini
yang benar-benar pingin melihat Persib itu juara. Pak Haji selalu berusaha untuk supaya Persib itu juara. Ya, contohnya Pak Haji mensupport, satu dia bisa mengeluarkan uang sendiri untuk memberikan bonus, terus dia bisa membeli dulu waktu dia bisa mencari pemain-pemain yang terbaik buat Persib seperti itu. Beliau sebagai bobotoh tapi betul-betul memberikan support, memberikan bantuan baik kepada para pemain, ofisial dan sebagainya. Dia support sekali sebelum beliau duduk di kepengurusan Persib. Sangat dermawan sekali, loyal sekali. Begitu lagi sakit pun beliau masih berbagi. Beliau masih memikirkan tentang dunia persepak bolaan, khususnya Persib dan Putra Panjalu ini. Pak Haji Umuh itu selain dia seorang manajer, dia adalah sosok kebapaan buat para pemain Persib ataupun mantan Persib yang lain. Dia selalu ngomong, dia lebih pendekatan secara boleh dikatakan secara kesundaan lah ya. Apapun yang menjadi kebutuhan pemain, dia mungkin bisa dipenuhi. Dan dia betul-betul sosok yang bisa dikatakan sangat langka. Dia begitu total. Kalaupun misalkan dia menjadi seorang ayah, bisa masuk. Dia sebagai seorang manajer, apalagi di luar itu semua, bahkan pemain yang selama ini kadang-kadang sulit untuk menyampaikan apakah itu kaitan dengan kemajuan Persib ataupun unek-unek yang ingin disampaikan, pasti dia hadir. Jadi pokoknya sosok yang betul-betul humble buat para pemainnya, tetapi tegas juga kepada aturan yang selama ini merugikan entah ke beliau ataupun ke tim. Peran Umuh Muchtar diakui para pemain Persib Bandung begitu besar hingga mengantarkan Persib sebagai tim profesional di sepak bola Indonesia. Sebelum menjadi bagian dari Persib Bandung, pria kelahiran Bandung 2 Juni 1948 ini dikenal sebagai karyawan salah satu perusahaan Belanda. Ya, saya setelah bekerja di perusahaan Belanda itu PT Philip Ralin ya, sampai saya menikah, terus pun juga punya anak gitu ya, itu saya enjoy. Karena dulu perusahaan itu ya sangat menjamin. Maaf aja, di Bandung itu yang paling favorit itu cuma perusahaan PT Philip Ralin. Karena semua fasilitas kita diberikan gitu ya. Orang sakit di salah satu rumah sakit yang terbesar di Bandung gitu ya. Jadi fasilitasnya lah luar biasa lah begitu ya. Kiprah Umuh Muchtar di Persib Bandung tentunya tak lepas dari dukungan dari keluarga. Kendati demikian, Umuh selalu meminta izin dan saran dari keluarga mengenai dalam mengeluarkan keputusan dalam karirnya di Persib Bandung. Ya, kami di keluarga tentunya sangat mendukung sepenuhnya ya. Saya tahu sekali Bapak itu dari masih sangat muda mendukung Persib. Sampai sekarang pun ya, terutama pada saat perserikatan ketika mulai dari 8 besar, semifinal, final, Persib di Hotel Kartika Chandra pada saat itu 2 minggu lamanya kami sekeluarga semua diboyong, buka 5-7 kamar untuk keluarga setiap ya 2 hari sekali pada saat itu nonton Persib di GBK ya. Ya, alhamdulillah saya selalu mengikuti momen-momen di mana Persib bertanding. Baik itu final pada tahun 83 lawan PSMS, 85 juga lawan PSMS, 86 Persib juara, tahun 90 Persib juara, 94 terakhir perserikatan Persib juara, dan 95 Persib Liga Pertama juara sampai 2014 Persib juara di Jakabaring.
pun kami sekeluarga semua diboyong dari mulai semifinal sampai final di sana. Kita tahu Bapak kalau nggak bisa lihat Persib bermain, nggak bisa lihat Persib berprestasi, sakit. Makanya kami keluarga harus mendukung sepenuhnya, dan memang ya itu juga menjadi kecintaan kami anak-anak dan keluarga ya, untuk mencintai Persib itu ditularkan oleh Bapak. Loyalitas Umuh untuk Persib Bandung tak sekedar dukungan material. Sebagai bentuk tanggung jawab atas jabatan yang diembannya di Persib Bandung, Umuh tetap mengedepankan profesionalismenya. Jadi sangat besar sekali kecintaan Bapak terhadap Persib. Jadi sepertinya Persib itu keluarga yang setelah keluarga ya Persib gitu dalam hidup Bapak itu. Sampai pada saat itu saja ya, mohon maaf, pelantikan saya sebagai ketua DPRD, Bapak gak bisa hadir, punten ya tetiasa hadir. Ayeuna Persib main di Kalimantan, kedah angkat kali itu kan sampai ditunjuk jadi manajer, maunya teka itu ya mangga kita dukung sebenarnya. Yang penting kita komunikasi saling pengertian lah ini kan. Bukan berarti Bapak tidak mendukung saya di karir saya dan saya tidak mendukung Bapak ya. Bahkan di sela waktu yang luang kita bisa bersama ya, nonton semua keluarga. Bahkan ketika Persib main di Liga Champion, di Bangkok, di Filipina, dan terakhir di Maldives pun saya ikut. Gitu. Umuh Muchtar juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Tanpa tebang pilih, Umuh kerap berbagi kepada sesama, tak terkecuali di lingkungan tempat tinggalnya. Di usia senjanya, Umuh sempat mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari kepengurusan Persib. Kendati demikian, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan sosok penggantinya. Ada, saya harus pensiun ya, mungkin tahun ini, tahun depan, makanya kalau tahun ini juga bisa, sampai saat ini kan belum ada yang bisa menggantikan katanya gitu. Bisa lah, nanti siapalah ya gitu ya. Tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa ganti saya ya. Ya itulah, saya belum bisa menunjuk orang atau siapa yang akan bisa menggantikan gitu ya. Nanti kalau salah keluarga aja sendiri, Erwan aja salah belum bisa memberikan Erwan untuk ini ya. Karena ini benar-benar harus fokus, serius gitu kan. Dan gitu juga harus sering maaf ya. Untuk berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa itu ya tidak mudah seperti itu. Maaf seperti kemarin contoh gitu ya, di beberapa kali aja. Kalau dalam kesulitan, setengah main itu saya benar-benar memohon sama Allah. Sembahyang di situ, ya sampai nangis saya kemarin. Jangan sampai kalah, Persib masih kalah, robot juga jangan ya Allah. Buktinya bukan berdoa umum, doa semua dikabul. Nah itu doa aja, memohon sama Allah.